terjawab semuanya. Itu adalah panti kejiwaan. Itu kejiwaan. Kejiwaan. Dan Mas Indronya nggak ada di sini, Ibu? Nggak ada. Dia itu seneng banget sama Indro. Siapa yang seneng banget? Gini sih gini. Suka banget sampai depresi kayak gini. Dalam tanda kutip, apakah perempuan ini yang suka sama Indro atau Indronya sengaja mainin perempuan ini? Terus maksudnya? Ya siapa si Indronya itu nggak suka karena dia udah punya calon namanya Alika. Saya kan calon, Ibu. Udah Ini nikah istrinya. ini istrinya. Iya, ini istrinya. Udah mbak, udah mbak. Dia nggak paham mbak, udah jangan diladenin mbak, udah. Dia nggak paham mbak, udah mbak. Dan waktu kita tanya di mana Indro, dia kalau kesini sama siapa ibu? Sendiri. Sendiri, ibu tahu nggak tinggalnya di mana? Oh saya nggak tahu itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi untung masih punya kan namanya Sheila yang sering jemput ke sini. Ini adiknya Sheila. Kita. Astagfirullahaladzim. Sheila. Berarti Sheila ini maksudnya apa? Ngajak kita ke sini kalau nggak ada Indro. Wah ini Sheila bohong. Iya, kasihan banget ini ya Allah, ada yang jadi seperti ini. Ya mudah-mudahan bisa cepat sembuh ibu ya. Iya. Ya makasih ibu, mohon maaf ini kalau mengganggu. Yuk kita balik lagi ke Sheila ya. Ayo, ini Sheila berarti bohongin kita nih. Ya. Ibu dibawa masuk aja, Ibu. Silakan Ibu. Ibu dibawa masuk aja, Bu. Biar Ibu masuk ya. Akhirnya kita balik lagi ini ke tempatnya Sheila. Yuk kita Langsung balik lagi ke Sheila nih. Pergi. Lo kenapa? Kalau kenapa ini? Si Danu ini ngikutin kita. Dari tadi, dari kita Dari kita pertama. Bing tadi ada dia. Enggak, dia ada. Selama ini ngikutin kita. Lu kenapa lu? Kenapa? Mungkin sama dia. Astagfirullahaladzim. Jadi dia ngikutin tadi nih? Dia ngancam kita. Ngancam Kalau apa? urusan ini nggak usah dilanjutin lagi. Gak usah lanjutin lagi, urusannya apa sama dia? Iya, apa urusannya? Apa hubungannya dia sama Indro? Lanjutin lagi aja. Yuk kita balik lagi ke Sheila. Udah nggak mau Ya. tau, kita mesti balik lagi nih ke Sheila. Udah, lu nggak apa-apa, Bisa bener nih. dibiarin. Enggak apa-apa. Ya udah. Yuk. Bentar, Ya, lu cek tungguin rumah Mama. sakit tuh. Cek, Ini, rumah coba. sakit tuh. Cek. Coba. Albar, cek. Marah di situ klien kita, langsung buru-buru nyamperin Sheila, datang ke rumahnya. Ternyata Sheila pas ada di luar. Ribut mereka berdua di situ. Udah Mbak ngaku selama ini. Mbak kenapa bohong coba? Apa bohong penting Indro ya? Ternyata bener mungkin Mbak ada hubungan sama Indro. Indro kan bohong. Nanti keluarga gue bohong. Mbak, udah Mbak. Indro udah nyakitin keluarga gue. Jahat! Indro jahat! Udah Mbak. Indro juga jahat sama gue. Udah Mbak. Indro udah PHP adik gue Dini. Yang saya tahu Indro kurang ajar. Buat adik gue, dia nyakitin adik gue. Adik gue kan bukan saya sebenarnya. Kalau gue juga sakit hati. Lo bayangin dari gue. Adik gue, lo bayangin dari gue. Di satu sisi
Alika nggak percaya suaminya melakukan itu karena Alika adalah istri sahnya. Tapi di sisi lain, Sheila bilang kalau Indra ini orangnya. Ini masih terakhir dari papa gue. Papa gue udah meninggal. Gue cuma mau papa tenang, Sel. Gue mohon sama lo ngerti. Enggak! Gue mohon. Adik gue stres. Adik Gue tahu, gue ngerti. Gue minta maaf kalau Mas Indro pernah nyakitin lo, bahkan keluarga lo. Gue minta maaf, tapi tolong demi papa gue, Sel. Lo tahu kan Indro ada di mana? Adik gue Sel, stres. gue mohon, Sel. Tidak, aku benci Indra. Akhirnya di situ kita kasih pengertian sampai mereka berdua akhirnya kita kasih tahu bahwa kalian adalah korban. Iya, kita perlu jawaban, kita perlu Indro, Mbak. Ya, Indro harus tanggung jawab atas semuanya. Kalau Mbak emang ada hubungan sama Indro, biar Indro nanti yang menjelaskan. Kalau emang adiknya Mbak ada hubungan sama Indro, biar Indro menjelaskan sama adiknya Mbak nanti. Iya. Sel, kasih tahu di mana Indra. Oke, aku kasih tahu. Aku kasih tahu. Mana, Mbak? Akhirnya di situ Sheila mau kerjasama sama kita. Dia ngasih tahu di mana keberadaannya Indro. Coba kamu tanya Tante Marta. Tante Marta? Siapa Tante Marta, Mbak? Iya. Siapa? Indra pernah bekerja di kafe ini. Di daerah mana Mbak kafenya? Di daerah Tebet. Ya, tim akhirnya coba ngecek ke daerah Tebet, tempatnya Tante Marta punya kafe di sana. Udah maaf-maafan dulu, Mbak. Biar udah. Nah, ini cuma salah paham. Aku juga salah paham. Aku mengerti. Ya mudah-mudahan Indro juga mau menjelaskan sama mereka ini. Ya, suami kamu mudah-mudahan mau menjelaskan sama mereka. Ya, supaya nggak ada salah paham seperti ini. Ya, jadinya kan mereka sakit hati. Kasihan loh. Aku nggak nyangka Mas Indro kayak gitu, Mas. Coba yuk kita langsung aja ke daerah Tebet Sabar ya. Ya, sabar ya Mbak. Kita samperin kafenya, ternyata adalah di situ adalah tempat ngopi, ya. Kita tanya sama pegawainya, bener nggak ini kafenya Tante Marta? Dan pegawainya bilang, oh iya bener Mas. Coba tolong panggilkan Tante Martanya. Kita ketemu sama Tante Marta, dia agak nggak suka karena di sini kita bawa media tanpa seizin dia. Dia nanya ada keperluan apa. Kita kasih tahu, kenal nggak sama pegawainya yang namanya Kenapa ini ya rame-rame tempat saya banyak kamera kayak gini? Kita boleh ngobrol. Kita boleh Ibu, ngobrol sebentar nggak apa-apa nih. Ngobrol sebentar aja. Enggak. Kita. Dia malah marah, dia malah ngusir. Ya dengan kasar dia ngedorong gue sama Feli di situ. Ibu, tenang dulu, Ibu, tenang. Udah, sebentar. Enggak. Makanya kita ngobrol di luar aja. Kita ngobrol di luar, nggak apa-apa. Kita kan cuma mau nanya. Mau nanya apa? Bener nggak di sini ada pegawai namanya Indro? Enggak, di sini nggak ada nama Indro. Saya udah nggak ada urusan lagi dengan nama Indro. Dia bilang dia nggak mau lagi cerita tentang Indro. Berarti kan ada sesuatu antara Indro sama Tante Marta. Kenapa dia nggak mau bahas lagi masalah Indro? Nggak ada urusan, berarti Ibu selama ini pernah ada masalah sama Indro? Enggak, saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu dengan namanya Indro. Loh, Enggak. Bu. kita berusaha tanya lagi, dia nggak peduli. Akhirnya dia nelpon anak buahnya. Ibu coba dengerin kita dulu. Baron Ibu. Benny, cepat urus orang ini. Banyak kamera di sini. Maksudnya kok kita diurusin Baron Benny, itu siapa Ibu? Siapa Bu? Siapa Bu? Sana pergi, sana pergi. Ibu, Bu, maksud saya Bu, maksud saya. Ada masalah apa Ibu? Saya nggak ada masalah apa-apa. Tadi Ibu bilang Ibu nggak ada urusan sama Indro. Udah, Berarti saya Ibu mau panggil panggil orang saya. Ibu, emang Ibu tahu Indro mana yang kita Kenapa mau? ada masalah-masalah? Ibu nggak tahu kan? Ibu panggil orang saya.
Tadinya baik-baik kok malah diusir. Nggak lama kemudian 2 orang bodyguard datang nyamperin kita. Yuk kita langsung aja nanti, biar Joko sama Albar yang cari kamu. Masih ada urusan. Ngapain di sini ya? Ngapain? Ada masalah apa ini? Nyamperin gua di situ, ngedorong gua di situ, mati-mati gua di situ. Kita paksa membela diri di situ. Sampai akhirnya Feli diculik. Ada masalah apa? Ada masalah apa? Semua takut, semua panik di situ. Ini kurang ajar ini. Mereka bawa Feli naik mobil, mereka kabur secepatnya, kita kejar, kata buntutin itu mereka. Ya Pak, kita kejar Pak, kita kejar Pak, kemana Pak? Pak, cepet Pak. Ini ada yang nyuruh ini. Enggak, ibu itu tuh tadi nelpon sih. Kayaknya iya deh. Ya tujuannya apa? Mungkin ibu itu punya sangkut paut kayaknya sama Mas Indro. Makanya dia sampai marah-marah kayak gitu terus manggil bodyguardnya dia sampai bawa ke Feli. Di sebuah tempat di arah pedalaman, dia masuk ke perumahan di situ, masuk ke perkampungan, akhirnya dia masuk ke sebuah rumah. Tuh, teman-teman, tuh, ya, itu. Tunggu. Kita samperin buru-buru di situ, kita rebut Feli di situ, kita sempat berantem sama preman-premannya. Lepasin nggak? Oh, gimana Lepasin nggak? Diam. Lepasin nggak? Lepasin, ayo. Pak Feli! Pak ini apa? Pak ini maksudnya apa? Pak Feli! Lepasin nggak? Pak ini apa sih? Apa-apaan sih? Datang seorang perempuan ya, yang kita kenal, dia adalah Ibu Marta. Apa ini maksud semuanya? Siapa yang nyuruh lo? Ibu Marta, iya? Jadi ibu ini semua yang tanggung jawab, iya? Masih ngejar saya aja kamu. Jadi memang benar yang nyuruh preman itu adalah Ibu Marta. Coba. Dan Ibu Marta kita ancam. Kalau berani seperti ini kita laporkan ke polisi. Dia ketakutan, dia minta maaf di situ. Akhirnya gue paksa dia untuk ngaku. Ada hubungan apa Ibu Marta sama Indro? Maksudnya apa? Ibu bisa saya laporkan polisi loh, ya? Saya bawa atau saya bawa Ibu? Apa saya bawa? Gak bisa caranya gitu. Oke, saya ngaku, oke. Saya sangat mencintai Indro. Ternyata Ibu Marta ini pernah ada hubungan sama Indro. Indro gara-gara kamu. Kamu gak bisa pergi. Ibu udah. Kasih tahu saya di mana dia sekarang. Dia sekarang ada di Gang Asem, nomor 10. Ngapain dia kenapa kamu tahu dia ada di situ? Kamu masih ada hubungan sama dia. Karena saya mencintai dia. Astagfirullahaladzim. Ibu Marta ini kan padahal udah tua. Umurnya udah hampir 50 coba. Masa pacaran sama Indro? Oh, Lazim. Kenapa? Dia juga suka sama saya. Sekarang pergi. Saya kasih tahu. Sekarang pergi. Kita menuju ke tempat alamatnya Indro. Tim coba survei, coba cari informasi, coba cari alamatnya, coba pastikan alamatnya benar atau salah. Ternyata tanya tetangga kanan kiri, Indro tinggal di sana. Buru-buru kita datang ke sana, klien kita nyamparin, klien dobrak pintunya dan ternyata Astagfirullahaladzim, Mas Indro. Astagfirullahaladzim. Indro terbaring lemah, mukanya pucat ya.
badannya gemetar di situ, panas dingin, ya, nangis di situ klien kita. Aku minta maaf sama kamu, Alika. Kamu kenapa? Kamu tahu nggak kalau papa meninggal? Papa meninggal. Astagfirullahaladzim, Alika. Kamu ada hubungan kan sama tante-tante yang namanya Marta itu? Kenapa dia bilang dia cinta banget sama kamu? Iya, dulu itu Tante Marta itu aku simpenannya dia. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Dulu semua kuliah aku, perusahaan aku dibayar sama dia. Aku nggak tahu lagi harus Terus gimana. kamu ninggalin aku gara-gara dia. Terus kenapa kamu nikahin aku? Kenapa? Ya, karena aku pengen berubah, Alika. Aku sayang sama kamu. Terus kamu udah nikahin aku, kamu ninggalin aku, itu yang berubah. Nangis di situ. Indro nangis, dia nggak kuat, dia ngaku segala, dia minta maaf di situ. Maafin aku, Alika. Setelah resepsi pernikahan kita, aku ninggalin kamu karena Tante Marta itu telepon aku. Dia ngancem aku. Dia bilang dia udah hamil karena aku. Terus kamu ninggalin aku cuma gara-gara itu. Enggak, Alika. Padahal itu ternyata dia cuma bohong sama aku. Dia tuh pengen Kamu tahu ngejauhin nggak? aku sama kamu. Itu penyebabnya papa meninggal. Astagfirullahaladzim. Indro nangis dan dengan berat hati dia bilang, Maafin aku, Alika. Sekarang aku mau menyampaikan sama kamu. Apa? Kamu nyampein apa lagi? Aku ingin bercerai sama kamu. Maksud kamu apa? Tega banget kamu udah ninggalin aku di hari pernikahan kita, terus kamu kayak gini. Ninggalin aku. Aku pengen kamu bahagia sama cowok lain, Alika. Aku nggak mau kamu kena penyakit aku. Penyakit apa? Sebenarnya aku kena ini semua Kamu karena jahat. aku, Alika. Maafin Aku Alika. benci sama kamu. ya, kalau kita berbuat, pasti ada dampaknya. Kalau kita berbuat sesuatu yang menyimpang, Allah pasti beri hukuman pada orang yang menyimpang itu. Ya, inilah. Kalau kita sering melakukan zina atau maksiat, akibatnya akan memberikan penyakit yang naudzubillah min dzalik. Yang itu membuat si pelakunya supaya jerah, supaya mau bertobat. Sekali lagi, manfaatkan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kita sudah mendapatkan yang terbaik, buat apa kita mencari yang tidak baik? Buat apa? Sekali lagi ini pelajaran buat kita semuanya. Sayangilah keluarga kalian, sayangilah anak dan istri-istri kalian. Ya, karena bagaimanapun juga mereka yang selalu mendukung kita di saat kita lagi membutuhkan. Ya, kalau udah seperti ini, apa jadinya coba? Ya, jangan mengalahkan segala cara untuk mencari materi. Udah bilang mencari keahlian seperti ini, udah kena penyakit, udah frustasi, ya tidak ada yang menolong. Siapa yang menolong? Tidak ada lagi selain Allah.